Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas A akan mempresentasikan mengenai diabetes mellitus beserta fitoterapinya. Next. Berikut adalah list nama anggota kelompok kami. Next. Yang selanjutnya latar belakang. Yang pertama, diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis dengan prevalensi yang terus meningkat dan menimbulkan berbagai komplikasi serius seperti nefropati, retinopati, neuropati, dan penyakit kardiovaskuler. Terapi farmakologi menjadi pengobatan utama, tetapi memiliki keterbatasan seperti adanya efek samping dan penurunan efektivitas jangka panjang. Fitoterapi muncul sebagai alternatif mendukung karena berbagai tanaman mengandung banyak senyawa aktif yang memiliki potensi anti-diabetes. Namun pemanfaatannya masih membutuhkan bukti ilmiah terkait efektivitas, keamanan, dan dosis, sehingga diperlukan kajian sistematis untuk mendukung penggunaannya secara rasional dan berbasis bukti ilmiah. Next. Jadi, diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik dengan ciri khasnya itu merupakan hiperglikemi yang disebabkan karena adanya kelainan pada sekresi insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Pada tahun 2030, diabetes mellitus diperkirakan akan menjadi penyebab kematian peringkat ketujuh. Secara umum, diabetes mellitus dibagi menjadi tiga tipe, yaitu diabetes tipe 1, tipe 2, dan diabetes gestasional menurut Karamano dan kawan-kawan tahun 2016. Jadi yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1. Prevalensinya terus meningkat di seluruh dunia dengan insidensi sekitar 16 kasus per 100.000 penduduk per tahun. Penyakit ini merupakan kondisi kronis yang paling sering terjadi pada anak dan sering menimbulkan komplikasi serius seperti ketoasidosis diabetik. Kejadian DN-type 1 sedikit lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Patofisiologi DM1 terbagi menjadi 3 tahapan. Next. Kemudian yang kedua yaitu diabetes mellitus tipe 2, merupakan jenis diabetes yang paling banyak penderitanya, sekitar 90% dari seluruh kasus diabetes. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan seperti obesitas, gaya hidup kurang aktif, dan pola makan tinggi kalori. Penyakit ini ditandai oleh resistensi insulin dan penurunan kemampuan sel beta pankreas dalam mensekresikan insulin, sehingga tubuh tidak mampu mempertahankan kadar glukosa normal. Risiko ini juga bervariasi antar etnis, di mana beberapa kelompok lebih rentan terhadap gangguan metabolik yang berhubungan dengan DM tipe 2. Kemudian yang terakhir ada DM gestasional, merupakan komplikasi kehamilan yang prevalensinya terus meningkat setiap tahun. Jadi kondisi ini terjadi ketika perubahan hormonal kehamilan seperti peningkatan hormon laktosa plasenta, prolaktin, dan kortisol menyebabkan resistensi insulin yang tidak dapat diimbangi oleh peningkatan produksi insulin dan pankreas. Nah, akibatnya terjadi gangguan toleransi glukosa yang muncul pada trimester kedua dan ketiga pada ibu tanpa riwayat diabetes sebelumnya. Nah, diabetes gestasional ini dapat meningkatkan resiko komplikasi seperti preeklamsia dan persalinan melalui operasi sesar. Selanjutnya yaitu manifestasi klinik. Yang pertama yaitu poliuria. Poliuria merupakan suatu kondisi ketika seorang memproduksi urin dalam jumlah berlebihan yaitu lebih dari 3 liter per hari. Pada diabetes mellitus, kadar glukosa darah sangat tinggi, lebih banyak glukosa masuk ke ginjal. Glukosa berlebih melewati glomerulus sehingga masuk ke tubulus. Glukosa dalam urin menimbulkan diuresis osmotik sehingga akan menarik lebih banyak air. Volume urin akan meningkat sehingga frekuensi buang air kecil akan bertambah yang disebut poliuria. Yang kedua yaitu polidipsi, merupakan gejala yang ditandai dengan rasa haus yang berlebihan dan kebutuhan untuk minum lebih sering dari biasanya. Terjadi ketika diuresis osmotik ketika glukosa tinggi yang menarik air keluar dari ginjal. Kehilangan cairan dalam jumlah besar menyebabkan dehidrasi. Hal ini memicu pusat haus di otak untuk meningkatkan rasa haus sebagai kompensasi. Semakin besar poliuria dan dehidrasi, maka semakin kuat rasa haus yang muncul atau polidipsi. Yang ketiga yaitu polifagi, merupakan gejala yang ditandai dengan adanya rasa lapar yang berlebihan dan keinginan untuk makan lebih sering dari biasanya. Glukosa ini
tinggi tapi tidak dapat masuk dalam sel, sehingga sel mengalami kelaparan energi. Kondisi kelaparan seluler ini mengirim sinyal ke otak bahwa tubuh kekurangan energi. Otak akan mengaktifkan pusat rasa lapar untuk mendorong peningkatan asupan makanan, sehingga terbentuklah rasa lapar berlebihan karena glukosa tidak dimanfaatkan. Next yaitu komplikasi diabetes mellitus. DM dikenal sebagai silent killer karena sering berkembang tanpa gejala yang jelas hingga akhirnya menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Jika tidak dikelola dengan baik, hiperglikemia kronis dapat menyebabkan berbagai komplikasi akut maupun kronis pada organ tubuh. Komplikasi dibagi menjadi dua, yaitu komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular. Komplikasi mikrovaskular ini berkaitan dengan kerusakan pembuluh darah kecil seperti pada retina, ginjal, dan saraf. Sedangkan komplikasi makrovaskular merupakan melibatkan kerusakan pada pembuluh darah besar yang dapat meningkatkan risiko penyakit seperti jantung, stroke, dan gangguan peredaran darah lainnya. Kedua jenis komplikasi ini dapat berdampak secara signifikan terhadap kualitas hidup pasien apabila tidak dikelola secara optimal. Terapi farmakologis DM yang pertama itu metformin. Metformin merupakan terapi utama DM tipe 2 yang bekerja meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan produksi glukosa oleh hati. Obat ini membantu menurunkan berat badan dan profil lipid dengan dosis awal 500 sampai 850 mg per hari yang dapat ditingkatkan hingga 2000 hingga 2550 mg per hari. Yang kedua yaitu golongan sulfonylurea. Ini bekerja dengan cara menstimulasi sel beta pankreas untuk memproduksi insulin lebih banyak. Obat generasi kedua seperti glipizid dan Glimepirid bersifat lebih poten. Dosis glipizid 2,5-40 mg per hari dan glimepirid 1,8 mg per hari yang diberikan 1 kali sehari. Diperhatikan risiko hipoglikemia. Yang ketiga yaitu canagliflozin. Ini merupakan golongan SGLT2 inhibitor yang bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal ginjal sehingga glukosa dikeluarkan melalui glukosuri atau urin dan kadar darah menurun. Dosis obat ini yaitu 100 mg sekali dalam sehari. Yang terakhir yaitu insulin basal atau glargin, digunakan untuk menjaga kadar glukosa tetap stabil selama 24 jam. Algoritma dosis dimulai berdasarkan kadar HbA1c. Bila kurang dari 8%, maka dosis awal 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram per hari, sedangkan apabila HbA1c lebih dari 8%, maka dosis awal 0,2 sampai 0,3 unit per kilogram per hari. Insulin ini diberikan sekali dalam sehari. Selain terapi farmakologis, diabetes mellitus dapat ditangani melalui fitoterapi. Tanaman pertama yang dapat digunakan yaitu Moringa oleifera atau kelor. Botani tanamannya adalah sebagai berikut, di mana kerajaannya yaitu Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caparales, famili Moringaceae, genus Moringa, dan spesies Moringa oleifera. Morfologinya adalah sebagai berikut. Pohon desidua dengan laju pertumbuhan tinggi dan ketinggian hingga mencapai 8 meter. Batang memilin dengan kulit kayu halus, abu gelap kuning, membentuk tajuk menyerupai payung. Kemudian, daun majemuk menyirip ganda atau menyirip tiga, anak daun lonjong, hijau gelap bagian atas, hijau puyat di bagian bawah, dan panjang hingga 2,5 cm. Kemudian, bunganya putih hingga krem, harum, panjang hingga 15 cm. Kemudian, buah kapsul memanjang, biji coklat muda yang dapat berkembang kurang dari 1 minggu. Next. Yang selanjutnya yaitu bagian tanaman yang dapat digunakan. Seluruh bagian kelor dapat dimanfaatkan sebagai terapi medis karena kaya akan mineral, protein, vitamin, polifenol, flavonoid, glukosinolat, isotiosinat, dan alkaloid. Daun menjadi bagian yang paling sering digunakan karena merupakan sumber utama flavonoid serta antioksidan penting seperti mirisetin, quercetin, dan kaempferol. Kemudian senyawa aktif dalam moringa yaitu komponen utamanya alkaloid, senyawa fenolik, karotenoid, glukosinolat, isotiosinat, folat, tanin, saponin, dan asam lemak. Kemudian senyawa fenolik utamanya yaitu flavonoid yang terdiri dari apigenin, quercetin,
lutein, mirisetin, dan keferol. Kemudian lignan terdiri dari sekoisolasi resinol, isolasi resinol, medioresinol, epipinoresinol glikosida, dan asam fenol karboksilat beserta derivatnya. Kemudian yaitu mekanisme kerja antibiotik moringa melalui penghambatan produksi marker inflamasi, modulasi mikrobima usus, pengurangan sreg oksidasis, peningkatan metabolisme glukosa melalui heksokinase dan glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Kemudian peningkatan sensitivitas urin dan peningkatan penyerapan glukosa di hati dan otot. Tanaman ini digunakan secara tradisional dalam pengobatan Ayurveda di mana sebagai regimen terapi dari internal abses atau abhyantara terapi radi, penyakit kulit visarva, ketulian karena bakteria, toni mata atau ceksuhya, dan gangguan pada bagian kepala atau Chirophyrecanopaga. Kemudian juga digunakan dalam pengobatan Mesir kuno sebagai salep kulit untuk mengatasi gangguan pada kulit. Next. Yang selanjutnya yaitu penelitian eksperimental mengenai Moringa oleifera. Yang pertama yaitu penelitian in vitro oleh Agundipe et al. 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penghambatan enzim pencernaan karbohidrat dari alfa amilase dan alfa lipase. Hasil utamanya yaitu kadar fenolik total ekstrak etanol daun kelor adalah 0,07 mg dan kadar flavonoid sebesar 0,180. Ekstrak ini efektif menghambat aktivitas enzim alfa amilase dengan IC50 penghambatan sebesar 0,1802 mg per mili dan menghambat aktivitas enzim alfa lipase dengan nilai IC50 sebesar 1,0877 mg per mili. Kemudian penelitian in vitro yang kedua oleh Hong et al. 2023. Tujuannya yaitu menguji efek hipoglikemik ekstrak daun Moringa oleifera dan mekanisme kerjanya. Hasil utamanya yaitu ekstrak daun menunjukkan efek peningkatan konsumsi glukosa secara signifikan pada sel HEP-G2 yang dibuat resisten insulin menggunakan asam palmitat dan insulin. Mekanisme aksinya yaitu efek hipoglikemik secara utama dimediasi oleh regulasi jalur persinyalan PI3K AKT. Kemudian penelitian eksperimental secara in vivo oleh Villarreal Lopez et al. 2018. Tujuannya yaitu evaluasi keamanan dan efek konsumsi serbuk dan Moringa oleifera terhadap tikus yang diinduksi hiperglikemi. Metode ujinya yaitu menggunakan uji toksisitas dan genotoksisitas dengan metode LC50 dan uji mikronukleus pada mencit bab C56. Kemudian juga dilakukan studi intervensi diabetes menggunakan tikus Sprague-Dawley dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok kontrol, kelompok sehat dengan Moringa oleifera, kelompok hiperglikemi yang diinduksi oleh alaksan tanpa perlakuan, kelompok hiperglikemi diinduksi alaksan dengan Moringa oleifera, dan kelompok hiperglikemi diinduksi alaksan dengan glibenclamid. Durasi perlakuan yaitu selama 8 minggu. Kemudian hasil penelitiannya yaitu tidak terdapat dosis letal atau LD50 dan tidak terdapat perbedaan signifikan dalam parameter genotoksikositas pada seluruh dosis yang diuji. Kemudian, konsumsi serbuk daun Moringa oleifera menunjukkan efek hipoglikemik pada kelompok tikus yang diinduksi hiperglikemi dengan kadar glukosa kurang dari 250 mg per desiliter. Namun berat badan menunjukkan peningkatan lebih dari 30 gram dibandingkan kelompok tanpa Moringa oleifera. Next. Kemudian penelitian eksperimental yaitu uji klinis dengan tujuan evaluasi efektivitas ekstrak daun Moringa oleifera terhadap kadar GDP pada pasien DM tipe 2 di Sulawesi Selatan. Desain penelitian ini menggunakan randomized control trial dengan desain pretest post-test control dengan menggunakan 240 pasien diabetes mellitus tipe 2. Hasilnya yaitu terjadi penurunan GDP secara signifikan pada kelompok intervensi, kemudian kelompok kontrol hanya mengalami penurunan kadar GDP yang minimal dan tidak signifikan secara statistik. Kemudian dosis Moringa oleifera sebagai terapi diabetes mellitus yaitu dosis aman berada pada rentang kurang dari sampai dengan 1000 mg per kilo berat badan. Dosis pada studi klinis berada pada rentang 2,4 sampai 8 gram per hari dengan durasi penggunaan hingga 12 minggu.
Kemudian toksisitas dan efek sampingnya yaitu perubahan fungsi hati dan ginjal, keguguran, perubahan parameter hematologi, diare, insomnia, dan litiasis. Kemudian penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan urtikaria, sindrom Stevens-Johnson. Kemudian dosis tinggi yaitu lebih dari 3.000 mg per kilo berat badan bersifat genotoksik. Kemudian yang selanjutnya yaitu interaksi moringa olivera. Terjadi risiko hipoglikemia bila dikombinasikan dengan antidiabetik seperti insulin. Kemudian kemungkinan interaksi dengan obat yang dimetabolisme oleh enzim HTCYP3A4, kemungkinan interaksi dengan obat yang bergantung dengan P-glikoprotein, dan terdapat potensi interaksi dengan levotiroxin karena adanya hambatan pada konversi tiroksin dan triiodothyronin. Next. Selanjutnya adalah Allium sativum atau bawang putih, di mana bawang putih sendiri ini memiliki taksonomi Plantae. Untuk filmnya yaitu adalah Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordo Liliales, familia Liliaceae, jenisnya Allium L, spesies Allium sativum L. Dengan morfologinya yaitu umbinya terdiri dari 6-12 siung dan dibungkus oleh perikarp tipis. Kemudian reproduksi vegetatif melalui siung, akar tumbuh dari bagian basal dengan kedalaman hingga kurang lebih 80 cm, daunnya panjang, sempit, pipi ujung runcing yang dimana tersusun roset. Batang bunga dapat tumbuh hingga kurang lebih 1 meter dengan bunganya itu berwarna putih keunguan. Ukuran umbi itu tergantung oleh faktor lingkungan dan genetik, dan warna umbinya itu bervariasi, ada yang putih, coklat, dan ungu. Next. Untuk bagian tanaman yang digunakan yaitu adalah umbi pada umbi bawang putih yang memiliki efek antidiabetes, yaitu untuk meningkatkan pelepasan insulin dan menurunkan glukosa darah serta bersifat insulinotropik daripada hipoglikemik langsung. Untuk senyawa aktif yang terdapat dalam bawang putih itu senyawa utamanya ada alisin, alin, agen, DAS, DADS, dan DATS, di mana itu adalah golongan organosulfur. Komponen lainnya yaitu adalah saponin, flavonoid, fenolik, dan mengandung mineral, vitamin A, B, C, enzim, polisakarida, dan kurang lebih 17 asam amino lainnya. Next. Kemudian mekanisme kerja dari bawang putih yang berperan dalam antidiabetes yaitu terdapat senyawa alisin yang dapat menurunkan gula darah dengan merangsang sel beta pankreas, di mana hal tersebut dapat meningkatkan produksi dan pelepasan insulin. Peningkatan insulin tersebut menyebabkan penurunan glukosa pada darah karena glukosa lebih mudah masuk ke jaringan tubuh. Mekanisme ini bersifat insulinotropik, yaitu meningkatkan ketersediaan insulin sehingga membantu mengontrol kadar gula darah secara lebih efektif. Di mana bawang putih ini digunakan untuk penyakit bronkitis, demam, rinitis, TBC, malaria, dan juga dipakai untuk diabetes, batu ginjal, anemia, dan infeksi saluran kemih, serta berbagai penyakit lainnya. Next. Kemudian, penelitian yang telah dilakukan terhadap Allium sativum atau bawang putih yang menunjukkan berperan sebagai antidiabetes yaitu adalah uji in vitro, di mana uji ini menggunakan sintesis nanopartikel perak menggunakan umbi Allium sativum, dan karakterisasi dilakukan dengan UV vis, FTIR, SEM, HRTEM, dan EDAX, di mana hasilnya itu nanopartikel perak tadi berbentuk sferis dengan ukuran 10-30 nanometer dan memiliki aktivitas antidiabetes, yakni meningkatkan penggunaan glukosa, menurunkan produksi glukosa oleh hati, menghambat enzim alfa amilase dan alfa glukosidase. Kesimpulannya yaitu nanopartikel perak yang disintesis dari bawang putih menunjukkan potensi antidiabetes melalui peningkatan pemanfaat glukosa dan penghambatan enzim pencernaan karbohidrat tanpa mempengaruhi insulin. Kemudian pengujian in vivo yang dilakukan
dilakukan oleh Behrooch pada tahun 2019 yang melibatkan 24 tikus jantan Wistar dewasa dengan berat 250 hingga 300 gram, di mana uji tersebut diinduksi menggunakan streptozotocin dengan dosis 65 mg per kilogram berat badan intraperitoneal dan tikus dengan glukosa darah lebih dari 300 mg per mili setelah 7 hari dikategorikan diabetes. Untuk kelompok perlakuannya yaitu adalah kelompok kontrol yang menerima citrate buffer dan tikus diabetes yang menerima streptozotocin dan kelompok kontrol diabetes plus garlic, di mana diabetes diberi ekstrak bawang putih dengan dosis 2 gram per kilogram berat badan per hari, dan tikus normal yang diberi ekstrak bawang putih dengan dosis yang sama. Untuk durasi perlakuannya yaitu 5 minggu, hasilnya diabetes meningkatkan glukosa darah, enzim hati, serta menurunkan TAC, di mana dengan pemberian bawang putih itu dapat menurunkan parameter tersebut dan meningkatkan TAC mendekati normal, serta terjadi perbaikan histologi hati pada kelompok yang diberi dengan kelompok tikus diabetes yang diberi ekstrak bawang putih. Kesimpulannya, ekstrak bawang putih memiliki efek antidiabetes dan antioksidan yang signifikan pada tikus diabetes streptozotocin dan mampu memperbaiki kerusakan oksidatif hati. Next. Kemudian uji klinis juga dilakukan pada 40 pasien dengan sindrom metabolik, di mana dilakukannya dengan memberikan bawang putih segar dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari dan durasinya yakni selama 4 minggu. Hasilnya yaitu terjadi penurunan pada lingkar pinggang, tekanan darah, trigliserida, dan glukosa puasa serta HDL yang meningkat. Untuk BMI-nya sendiri tidak berubah bermakna. Kesimpulannya, bawang putih segar berpotensi sebagai terapi pendamping untuk sindrom metabolik. Untuk dosisnya itu yang setelah diuji itu aman pada dosis 50 mg per kilogram pada tikus, namun apabila melebihi 200 mg per kilogram dapat menyebabkan kerusakan hati dan gangguan sistem antioksidan. Kontraindikasinya yaitu adalah tidak dianjurkan sebelum operasi karena berpotensi mengalami perdarahan yang lebih lama, dan dianjurkan untuk menghentikan pemakaian konsumsi bawang putih 7-10 hari sebelum tindakan pembedahan. Untuk efek samping dan interaksinya yaitu konsumsi berlebih dapat menyebabkan gangguan mikrobiota, iritasi kulit atau topikal, anemia, dan penurunan berat badan, seperti lisis sel darah merah. Untuk interaksinya adalah dengan antikoagulan atau antiplatelet seperti warfarin, aspirin, dan clopidogrel karena dapat meningkatkan risiko perdarahan. Tanaman selanjutnya yaitu ada Memordica caratia atau bisa disebut pare. Tanaman ini tumbuh di lingkungan tropis ataupun subtropis dengan rasa khas yang pahit, di mana pare ini bisa tumbuh merambat dengan sulur hingga 2-4 meter, memiliki bunga kuning dan tepi daunnya yang bergerigi, serta buahnya lonjong dengan permukaan seperti benjolan-benjolan. Tanaman ini memiliki taksonomi dari Kerajaan Plantae, filum Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Cucurbitaceae, famili Cucurbitaceae, dari genus Memordica serta spesies Memordica charantia L. Bisa next. Bagian tanaman yang dapat digunakan antara lain yaitu bagian biji dan juga buahnya, di mana senyawa aktif yang dimiliki pare yaitu vitamin A, vitamin E, riboflavin, niacin, dan vitamin C. Selain itu, ekstraknya juga mengandung karbohidrat, protein, asam amino, terpenoid, glikosida jantung, dan saponin. Pada beberapa penelitian disebutkan bahwa senyawa yang memiliki fungsi sebagai agen hipoglikemik yaitu polisakarida, protein dan peptida seperti polipeptida P, saponin dan terpenoid atau charantin, serta flavonoid dan senyawa fenolik
seperti quercetin, rutin, camphorol, dan isoharnetin. Mekanisme kerja pari ini terhadap antidiabetes yaitu antara lain meningkatkan sekresi insulin, kemudian perbaiki penyerapan glukosa oleh jaringan adiposa atau otot. 3. Menghambat penyerapan glukosa dari usus dan produksi glukosa dari hati. 4. Mempertahankan efek hipoglikemik melalui aktivitas antioksidan yang dapat melindungi sel beta pankreas. Bisa next. Pari sendiri secara empiris telah banyak digunakan antara lain di Asia, bagian buah, bunga, dan pucuk mudanya digunakan sebagai penambah rasa dalam berbagai hidangan. Pari juga secara luas dianggap sebagai obat tradisional untuk diabetes di kalangan masyarakat adat Asia, Amerika Selatan, India, dan Afrika Timur. Selain itu, bagian akar, daun, dan seluruh tanaman pari juga dimanfaatkan sebagai penurun nyeri gigi, diare, dan bisul. Pada uji eksperimental pertama ini ada uji in vitro yang dilakukan oleh Povita dan Parani 2015, diperoleh hasil bahwa ekstrak protein dari Momordica charantia, var charantia, dan Muricata ini yang mana diperoleh dari proses presipitasi aseton dan diuji pada berbagai konsentrasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua ekstrak tersebut mampu menghambat aktivitas enzim alfa amilase hingga sekitar 66-67% dan alfa glukosidase hingga 69%. Nilai IC50-nya mendekati akar bus sebagai kontrol positif. Protein dari M. charantia ini berpotensi sebagai inhibitor enzim pencernaan karbohidrat yang relevan untuk pengendalian hiperglikemia. Bisa next. Selanjutnya ada uji in vivo pertama yang dilakukan oleh Yusuf 2016, dilakukan pada mencit betina berusia 6-8 minggu diinduksi diabetes dengan streptozotocin sehingga kadar glukosa puasanya di atas 190 mg per desiliter. Ada 7 kelompok sebagai yang tertera. Kemudian diberi ekstrak pari dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan secara oral melalui air minum selama 3 minggu. Hasilnya yaitu ekstrak M. charantia mampu menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan, membantu mempertahankan atau meningkatkan berat badan mencit sebagai indikasi perbaikan metabolisme. Studi in vivo kedua oleh Mahfis 2021 pada tikus Prague-Dawley normal dan hiperglikemik yang diinduksi melalui pemberian diet tinggi sukrosa sebesar 40%. Tikusnya dibagi dalam kelompok kontrol dan perlakuan, di mana kelompok perlakuan diberi pakan yang telah ditambahkan serbuk kulit, daging, atau buah utuh pari pada dosis 150 dan 300 mg per kilogram BB selama 8 minggu. Tikus hiperglikemik kelompok kontrol ini mengalami gejala khas diabetes seperti polidipsi, polifagi, dan penurunan BB. Kemudian pada pemberian serbuk buah utuh 300 mg per kilogram BB ini didapatkan hasil dapat menurunkan glukosa darah hingga 31,64% dan meningkatkan kadar insulin sebesar 27,35%. Next. Selanjutnya ada uji klinis yang dilakukan oleh Krawinkel 2018. Tujuannya untuk menilai efek antidiabetes Momordica charantia pada individu prediabetes di Kilimanjaro, Tanzania Utara. Dilakukan melalui desain single blinded dengan randomized placebo control crossover pada partisipan 52 peserta berusia 30-65 tahun yang memiliki kadar glukosa darah puasa 5,6-6,9 mmol per liter. Dilakukan intervensi menggunakan 2,5 gram bubuk pari dan bubuk mentimun sebagai placebo selama 8 minggu. Hasilnya ini ditemukan terjadi penurunan kadar glukosa puasa secara signifikan dibanding placebo, terutama pada peserta dengan kadar glukosa awalnya yang tinggi. Namun tidak ditemukan perubahan berarti pada HbA1c, insulin maupun profil lipid. Pada penelitian ini tidak ditemukan efek samping serius pada subjek sehingga pengonsumsian bubuk pari dapat dinilai aman secara klinis. Kemudian dosisnya melalui uji klinis ditemukan bahwa pengonsumsian 45 ml minuman pari fermentasi atau serbuk buah hingga 2,5 gram setiap hari memberi penurunan kadar glukosa darah tanpa efek samping yang dilaporkan.
Kontraindikasinya untuk pare ini sebaiknya tidak dikonsumsi oleh anak serta ibu hamil dan menyusui karena pada beberapa penelitian dilaporkan terjadi perdarahan uterus pada uji coba hewan hamil. Interaksinya penggunaan pare ini dapat berpotensi meningkatkan efek obat hipoglikemik sehingga risiko hipoglikemia dapat semakin besar, sehingga penggunaan Mowordica charantia ini sebaiknya dihindari saat sedang dalam pengonsumsian obat antidiabetes konvensional. Selanjutnya adalah tanaman Rosella. Rosella merupakan tumbuhan herba tahunan berjenis semak dan semi semak yang tumbuh secara liar di iklim tropis maupun subtropis. Tanaman ini dikenal dan dibudidayakan secara luas di berbagai negara sebagai pengobatan tradisional karena tingginya kandungan bahan aktif yang memiliki aktivitas farmakologis. Berikut merupakan taksonomi dari tumbuhan Rosella. Nah, tumbuhan ini berasal dari famili Malvaceae dengan genus Hibiscus L, kemudian dengan spesies Hibiscus sabdarifa L. Nah, bagian tumbuhan yang sering digunakan adalah kelopak bunga, daun, batang, dan biji. Next. Terdapat banyak senyawa aktif dari tumbuhan Rosella ini. Yang pertama adalah dari golongan antosianin yang meliputi depinidin 3 sambuoside, kemudian ada cyanidin 3 sambubioside, kemudian ada dari flavonoid seperti quercetin, hibisetin, sabdaritin, ada juga dari golongan phenolic acid seperti chlorogenic acid, caffeinic acid, ada juga yang dari golongan tanin. Kemudian dari golongan non-phenolic organic acid seperti hibiscus acid, malic acid, ascorbic acid, oxalate acid. Kemudian juga ada dari golongan triterpenoid seperti alpha-amirin dan lupeol. Ada juga dari golongan polisakarida, meliputi galaktosa, rhamnosa, arabinosa, dan lain-lain. Kemudian mekanisme dari Rosella ini sebagai antidiabetes, yang pertama, ia dapat bekerja sebagai inhibitor enzim alfa-amilase dan alfa-glukosidase serta menurunkan aktivitas lipase pankreatik. Kemudian Rosella juga dapat meningkatkan sensitivitas dan sekresi insulin melalui perannya sebagai agonis PPARY dan PPAR-alfa. Ketiga, efek antioksidan dan antiinflamasi memungkinkan adanya penurunan ROS, reaktif oksigen spesies, sehingga sel beta pankreas terlindungi dari apoptosis yang diinduksi oleh glukosa yang tinggi. Yang keempat, Rosella dapat menurunkan akumulasi lipid di hati dan jaringan perifer yang secara tidak langsung meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian yang kelima, Rosella dapat bertindak sebagai nefroprotektan dan memproteksi vaskular melalui penurunan ekspresi protein fibronektin dan vimentin yang berkontribusi terhadap pencegahan fibrosis ginjal akibat hiperglikemia kronis. Next. Dalam penggunaan secara empiris, teh dengan campuran Rosella digunakan untuk mengobati hipertensi, demam, batu ginjal, dan kandung kemih, serta peradangan. Di India, Meksiko, dan Afrika, dan Rosella, serta kelopak Rosella diseduh sebagai infus yang bersifat koleretik, diuretik, antipiretik, dan hipotensi, serta dapat meningkatkan peristaltik khusus juga viskositas darah. Di Mesir, infus Rosella dimanfaatkan untuk mengobati penyakit jantung, neuropati, serta menurunkan suhu tubuh. Dari uji eksperimental yang pertama secara in vivo, menurut Ademuyi 2013, ekstrak Rosella memiliki potensi penghambatan yang lebih kuat terhadap alfa-glukosidase dengan IC50 sebesar 25,2 mikrogram per mililiter dibandingkan dengan Rosella putih dengan IC50 47,4 mikrogram per mililiter. Nah, sebaliknya, kelopak Rosella putih menunjukkan aktivitas penghambatan yang lebih besar terhadap alfa-amilase dengan IC50 90,5 mikrogram per mili dibandingkan dengan Rosella merah dengan IC50 187,9 mikrogram per mili. Penelitian in vitro lainnya menyebutkan bahwa ekstrak metanolik menunjukkan aktivitas penghambatan paling kuat dengan nilai IC50 sebesar 50,5 kurang lebih 2 mikrogram per mili. Kemudian untuk alfa amilase
untuk alfa amilase dan 0,7 kurang lebih 0,4 mikrogram per mili untuk alfa glukosidase. Nah, sebaliknya ekstrak etil asetat menunjukkan aktivitas paling lemah dengan IC50 mendekati 140 mikrogram per mili terhadap alfa amilase dan sekitar 50 mikrogram per mili terhadap alfa glukosidase. Kemudian dilakukan penelitian lanjutan yang menunjukkan bahwa senyawa aktif yang bertanggung jawab terhadap efek tersebut adalah asam galat dan asam protekuat. Nah, dua jenis asam fenol tersebut ditemukan pada Rosella dan memiliki kemampuan berinteraksi langsung dengan sisi aktif dari enzim. Penelitian lanjutan menggunakan kromatografi kolom dan NMR mengidentifikasi bahwa asam galat dan asam protekuat ini merupakan komponen utama dari fraksi etil asetat. Selanjutnya. Dalam uji in vivo, ekstrak air Rosella dengan dosis 500 mg per kilogram berat badan diberikan pada tikus diabetes yang diinduksi oleh streptozotocin selama 4 minggu. Hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak air Rosella ini dapat menurunkan kadar glukosa darah puasa secara signifikan dibandingkan dengan efek glibenclamide 600 mg per kilogram berat badan. Dalam uji in vivo lainnya, yakni pada model resistensi insulin akibat diet tinggi fruktosa, pemberian ekstrak air Rosella 500 mg per kilogram berat badan selama 4 minggu menurunkan indeks HOMA IR dan luas area di bawah kurva atau AUC pada uji toleransi glukosa oral yang menunjukkan peningkatan efisiensi kerja insulin. Uji in vivo lainnya juga menyebutkan bahwa pemberian larutan air etanol kelopak Rosella dengan dosis 100-400 mg per kilogram berat badan selama 5 minggu juga menunjukkan nilai HOMA IR secara signifikan. Juga menurunkan nilai HOMA IR secara signifikan dengan efek terbesar pada dosis tertinggi. Selanjutnya pada penelitian klinis dalam suatu uji kuasi eksperimental dengan kelompok kontrol dan perlakuan masing-masing 12 subjek berusia 30 hingga 60 tahun dengan kombinasi 5 gram bubuk Rosella dan 125 mg pemanis stevia dalam 250 air mendidih dikonsumsi 2 kali sehari selama 14 hari dilaporkan dapat menurunkan kadar glukosa darah puasa pada wanita pradiabetik dari 111,25 menjadi 88,58 mg per desiliter. Nah, mekanisme ini dikaitkan dengan aktivitas antioksidan Rosella yang menurunkan stres oksidatif dan meningkatkan sekresi insulin. Nah, uji klinis lainnya dengan model randomized control trial pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 yang menggunakan kapsul Rosella 500 mg sebanyak 2 kali sehari selama 8 minggu ditemukan bahwa pasien menunjukkan penurunan kadar glukosa darah puasa dari 143 mg per desiliter menjadi 119 mg per desiliter. Nah, penurunan ini dikaitkan dengan efek flavonoid, asam fenolit, dan tanin yang menghambat enzim pencernaan karbohidrat serta memodulasi GLP-1 dan mekanisme toleransinya. Berdasarkan dari uji klinis dosis Rosella yang digunakan yakni dalam bentuk infusa yakni 2 gram sekali sehari dan ekstrak 100 mg 2 kali sehari. Dari segi toksisitas, dosis tunggal hingga 5.000 mg per kilogram berat badan tidak menimbulkan kematian atau perubahan berat organ yang bermakna pada tikus yang diuji dengan uji toksisitas akut. Kemudian konsumsi jangka panjang dari ekstrak tersebut tidak direkomendasikan karena dapat meningkatkan kadar protein total, albumin, globulin, natrium klorida, dan HCO3 serta trombosit pada uji toksisitas subkronis dan kronis. Untuk kontraindikasinya, Rosella ini dilarang dikonsumsi untuk individu yang memiliki hipersensitivitas terhadap senyawa aktif yang terkandung di dalamnya atau terhadap tumbuhan dari familia yang sama yakni Malvaceae. Kemudian Rosella ini juga dilarang untuk dikonsumsi oleh orang atau pasien yang akan menjalani operasi dalam 2 minggu dan dilarang pada orang yang memiliki gangguan hati dan ginjal. Next.
Rosella tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap hematokrit, trombosit, atau jumlah eritrosit pada pria dan wanita sehat. Data uji klinis menunjukkan bahwa Rosella jarang menimbulkan efek samping yang signifikan. Kemudian dari segi interaksinya dalam uji in vivo konsumsi bersama hidroklorotiazid 10 mg per kilogram dan Rosella 20-40 mg per kilogram secara signifikan meningkatkan volume urin selama periode 24 jam sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya dehidrasi. Potensi interaksi atau efek proteinisasi dari obat ACE inhibitor perlu diselidiki dan ditetapkan secara hati-hati. Next. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu Zingiber officinale atau jahe. Berikut merupakan botani tanamannya. Ini merupakan taksonomi dari jahe sebagai berikut. Kemudian untuk morfologinya, ini merupakan tanaman herba tahunan dengan akar serabut dan rimpang berdaging tebal. Kemudian memiliki batang semu dengan tinggi sekitar 1,5 meter, daunnya lancet, bertangkai pendek. Kemudian rimpangnya menjadi organ utama penyimpanan cadangan makanan. Next. Bagian tanaman yang digunakan pada jahe ini merupakan rimpangnya, di mana rimpangnya ini kaya akan pati, minyak atsiri, oleoresin, dan senyawa fenolik, dan memiliki komponen volatil dan juga komponen non-volatil, serta memiliki efek antioksidan, antidiabetes, antiinflamasi, serta antimikroba. Untuk senyawa aktif yang terkandung dalam jahe sendiri, yaitu senyawa utamanya adalah 6-gingerol, sogaol, zingeron, paradol, flavonoid, saponin, tanin, kuinon, polifenol, dan triterpenoid, serta memiliki kandungan minyak atsiri. Next. Next. Untuk mekanisme kerja dari jahe sebagai antidiabetik, ini ada beberapa. Yang pertama yaitu restorasi sel beta pankreas, kemudian stimulasi sekresi insulin, aktivasi GLUT4, inhibisi enzim pencernaan, penghambatan gluconeogenesis hati, serta peningkatan penyimpanan glikogen dan memiliki efek antioksidan serta antiinflamasi. Untuk penggunaan secara tradisional sendiri, jahe banyak digunakan dalam pengobatan Ayurveda dan juga Cina, di mana memiliki khasiat tradisional yaitu meredakan mual muntah, kembung, pilek, batuk, dan juga radang tenggorokan. Kemudian dapat menurunkan kadar kolesterol, tekanan darah, dan kadar gula darah. Next. Selanjutnya untuk penelitian eksperimental yang pertama dapat dilakukan secara in vitro, di mana menggunakan model uji yaitu penghambatan enzim pencernaan karbohidrat seperti alfa amilase dan alfa glukosidase, di mana uji dan juga uji glikasi protein menggunakan bovine serum albumin atau BSA dan uji difusi glukosa menggunakan membran dialisis. Untuk hasil utamanya di sini ekstrak air rimpang jahe itu dapat menghambat alfa amilase dan juga alfa glukosidase serta memperlambat penyerapan glukosa, dan juga menurunkan pembentukan advanced glycation end product sebesar 28-32% pada konsentrasi 20-40 gram per liter, dan juga dapat menurunkan difusi glukosa hingga 46,7% pada konsentrasi tertinggi glycation end product dan memperlambat difusi glukosa. Kemudian untuk uji in vivo sendiri, ini yang penelitian pertama dilakukan oleh Wresdianti menggunakan hewan uji sebanyak 25 ekor tikus jantan yang miligram per kilogram berat badan, di mana ini menyebabkan diabetes. Kemudian berikut merupakan kelompok perlakuannya. Untuk durasi perlakuannya yaitu sebanyak 28 hari. Untuk hasil utamanya, di mana dosis 60 mg per kilogram berat badan ini dapat memberikan hasil terbaik, yaitu dapat menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan, kemudian meningkatkan kadar insulin, dan meningkatkan berat badan tikus, serta memperbaiki jumlah dan morfologi sel beta pankreas. Kesimpulan dari uji in vivo ini yaitu
Kombinasi jahe dengan dosis 60 mg per kilogram berat badan ini paling optimal sebagai anti hiperglikemik dan juga pelindung pankreas. Next. Next. Selanjutnya untuk uji in vivo pada penelitian kedua oleh Lamuji ini dilakukan pada selanjutnya dari penelitian kedua oleh Lamuji ini menggunakan 16 ekor tikus jantan wistar dengan model diabetes diinduksi streptozotocin dengan dosis 60 mg per kilogram berat badan secara intraperitoneal dengan kriteria diabetes yaitu kadar glukosa darahnya lebih dari 350 mg per desiliter. Berikut merupakan kelompok ujinya. Untuk rute dan juga durasi ini diberikan secara oral setiap 8 minggu dimulai dari 2 minggu setelah induksi. Selanjutnya untuk jenis ekstrak yang digunakan yaitu ekstrak hidroalkoholik jahe dari akar kering yang dimaserasi dalam metanol 70%. Untuk parameter yang diukur meliputi kadar glukosa darah, kadar insulin serum. Untuk hasil yang dihasilkan dari uji in vivo ini, di mana ekstrak jahe terutama pada dosis 400 mg per kilogram berat badan ini menyebabkan peningkatan kadar insulin serum, penurunan kadar glukosa darah. Untuk kesimpulan dari uji in vivo ini, ekstrak jahe ini dapat memperbaiki fungsi metabolik dan melindungi jaringan retina dari kerusakan akibat diabetes. Next. Lanjut. Selanjutnya penelitian eksperimental yang terakhir yaitu uji klinis pada manusia. Ini menggunakan desain meta-analisis terhadap 10 uji klinis acak menggunakan jumlah partisipan sebanyak 490 pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan intervensi menggunakan kapsul atau tablet jahe dengan dosis 1-3 gram per hari selama 30 hari sampai 3 bulan. Hasilnya ini dapat menurunkan kadar glukosa darah puasa dan juga HbA1c, dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan juga menurunkan trigliserida, kolesterol total dan juga LDL serta meningkatkan HDL. Dan di sini tidak ditemukan efek samping yang signifikan. Kesimpulannya dari uji klinis ini, jahe ini efektif dan juga aman sebagai terapi tambahan atau adjuvan terapi pada pasien DM2. Untuk dosis yang aman digunakan yaitu 60 mg per kilogram berat badan, di mana setelah diuji pada tikus ini memiliki efek kuat sebagai anti hiperglikemik dan juga menurunkan arginase 1. Lalu untuk dosis pada manusia sebanyak 2-3 gram per hari selama 8-12 minggu, di mana signifikan memperbaiki glukosa, lipid, dan ini tidak menimbulkan efek samping. Untuk kontraindikasi lebih baik dihindari pada individu dengan alergi terhadap jahe. Kemudian pada pasien yang juga hati-hati pada pasien dengan gangguan pembekuan darah atau yang akan melakukan operasi karena ini memiliki efek antiplatelet. Next. Untuk interaksi jahe sensor darah digunakan dengan antikoagulan seperti warfarin, asgrel, antidiabetik seperti formin dan juga insulin. Kemungkinan terjadi interaksi dengan obat yang dimetabolisme oleh hati, lalu sebaiknya dikonsultasikan dengan tenaga medis sebelum digunakan bersama obat lain. Yang terakhir, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis dengan komplikasi serius yang membutuhkan penanganan komprehensif. Terapi farmakologi tetap menjadi dasar pengobatan, namun memiliki keterbatasan seperti efek samping dan penurunan efektivitas jangka panjang.
Fitoterapi menawarkan potensi sebagai terapi pendukung karena banyak tanaman yang mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, polifenol, dan saponin yang dapat menurunkan glukosa darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan stres oksidatif. Bukti penelitian in vitro, in vivo, dan klinis menunjukkan prospek baik, namun pemanfaatannya perlu dilakukan secara rasional, terstandar, dan berbasis bukti ilmiah. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.